Pagi anak-anak semua, shalom. Hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Kita sudah masuk pada tema kedua ya anak-anak. Ya, dalam tema 2 ini subtema 1 sampai 4 materinya saling berkaitan atau berkelanjutan, maka Ibu Mina sudah simpulkan sehingga menjadi beberapa materi ya anak-anak ya. Ya, adapun materinya sebagai berikut. Yang pertama tentang teks keberagaman benda. Kedua, ciri-ciri benda, sifat benda, wujud benda, kegunaan benda, serta contohnya. Dan yang ketiga, hasil pengamatan benda. Nah, kita mulai pada materi yang pertama yaitu teks keberagaman benda. Anak-anak bisa buka buku pena kalian halaman 84. Sudah? Ya, di situ ada teks cerita tentang gelembung sabun. Nah, dari teks cerita itu kita diminta untuk menyebutkan isi teksnya ya anak-anak ya. Nah, anak-anak bisa lihat teks ceritanya. Ya, teks ceritanya berjudul Gelembung Sabun. Anak-anak pernah dengar kata bermain gelembung sabun? Sudah pasti dengar ya anak-anak ya? Atau ada yang sudah pernah bermain permainan ini? Pasti banyak yang sudah ya? Iya, kalau yang sudah pernah bermain pasti dia sudah tahu permainan ini dari benda apa, terus bahan-bahannya, terus cara membuatnya. Pasti dia sudah mengetahui ya anak-anak ya. Iya. Kita mulai dari yang pertama, kita harus tahu bermain gelembung sabun benda apa yang pertama kita gunakan. Iya, sudah pasti benda yang kita gunakan adalah sabun ya anak-anak ya. Selain sabun, ada juga tempatnya dan ada juga sedotan untuk meniup sabun ya anak-anak ya. Nah, bahan-bahannya yaitu sama seperti yang tadi ya. Sedotan, sabun, dan tempatnya. Bagaimana cara membuat gelembung sabunnya? Nah, untuk caranya yaitu pertama-tama anak-anak harus menyiapkan tempatnya dulu. Setelah itu masukkan sabun. Sabun ini bisa anak-anak pakai sabun cuci piring atau sabun yang lain juga bisa ya anak-anak ya. Masukkan ke dalam tempat tersebut yang sudah disediakan. Setelah itu ambil sedotan, celupkan ke dalam sabun, lalu diputar-putar sehingga sabunnya merata ke tempat tersebut. Setelah itu angkat sedotan tersebut dan tiupkan ke udara ya. Nah, di situ akan menghasilkan sebuah atau beberapa gelembung-gelembung dari sabun tersebut. Jadi, isi teks dari bermain gelembung sabun yaitu sudah pasti teksnya yaitu tentang bermain gelembung sabun. Kenapa? Karena teks cerita ini dia menceritakan tentang bermain gelembung sabun ya anak-anak ya. Jadi isi teksnya anak-anak sudah tahu tentang bermain gelembung sabun. Nah, bukan hanya bermain gelembung sabun, anak-anak juga bisa bermain permainan yang lain ya. Ada banyak sekali permainan. Misalnya bermain boneka atau juga bermain plastisin, masak-masakan dan masih banyak lagi. Jika anak-anak temukan teks cerita yang bermain permainan
Berarti di situ diminta untuk menyebutkan isi dari teks tersebut. Nah, isi dari teks tersebut itu harus saling berkaitan dengan judulnya ya, karena ceritanya itu sangat berkaitan ya dengan judulnya, tidak keluar dari judul. Jadi sudah otomatis isi teks ceritanya harus sesuai dengan judul ya anak-anak ya. Jadi kesimpulannya yaitu menyebutkan isi teks tentang keberagaman benda itu berarti bukan cuma hanya satu permainan, teks cerita permainan, tetapi juga masih banyak teks cerita permainan yang lain. Namanya keragaman benda, berarti itu di situ ada bermacam-macam benda ya anak-anak ya. Jadi anak-anak bisa temukan teks cerita yang lain yang di dalamnya ada benda-benda ya anak-anak ya. Nah, sampai sini anak-anak bisa mengerti atau bisa memahami isi teks tentang keberagaman benda. Bisa memahami anak-anak? Bisa ya? Sekarang kita masuk pada materi yang kedua yaitu ciri-ciri, sifat-sifat benda, wujud benda, kegunaan benda, serta contohnya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Kita harus mengetahui dulu ciri-ciri benda itu seperti apa, sifat-sifat benda seperti apa, wujud benda seperti apa, kegunaannya juga seperti apa, dan contohnya. Kita bahas yang pertama ya, ciri-ciri benda. Anak-anak bisa buka buku pena kalian halaman 156. Di situ ada ciri-ciri dari sebuah benda ya anak-anak ya. Nah, sebelum anak-anak mengetahui ciri dari benda, sifat dari benda, wujud dari benda, kegunaan dari benda, anak-anak juga harus tahu dulu benda apa yang harus anak-anak temukan, lalu anak-anak akan mencari ciri-ciri bendanya ya. Setiap benda itu memiliki ciri, sifat, wujud, serta kegunaannya ya anak-anak ya. Nah, ciri-ciri benda biasanya meliputi dari bentuk, warna, wujud, dan kegunaannya ya anak-anak ya. Nah, selain ciri-ciri, adapun sifat dari benda. Ada bentuk benda yang dapat berubah dan tidak dapat berubah. Itulah yang disebut sifat dari benda. Sedangkan wujud benda itu tergolong dalam 3 kelompok ya anak-anak ya. Ada berupa cair, ada berupa padat, ada berupa gas. Ya anak-anak ya, anak-anak bisa mengerti. Nah, di sini Ibu Mina akan menampilkan sebuah gambar atau contoh dari gambar. Lalu kita akan membahas bersama-sama ciri-cirinya, sifatnya, wujud benda, serta kegunaan dari benda tersebut. Anak-anak bisa lihat ya. Nah, anak-anak bisa lihat benda tersebut pada layar kalian atau juga bisa lihat pada buku pena kalian ya. Buka buku pena kalian halaman 86. Sudah? Iya. Anak-anak pernah melihat benda ini? Sudah pasti sering ya. Sudah pernah bermain benda ini atau belum? Sudah pasti anak-anak sering bermain juga ya. Ada yang tahu tidak benda ini namanya apa? Iya, bendanya bernama kelereng. Tahu kelereng?
Tahu permainan kelereng? Iya, tahu ya, pasti sudah pernah bermain kan anak-anak? Nah, sekarang benda ini kita akan menemukan cirinya, terus sifatnya, terus wujud benda serta kegunaannya ya anak-anak ya. Kita mulai dari yang pertama, ciri bendanya. Tadi ciri disebutkan bilang ada bentuk dari benda. Maka bentuk dari benda ini adalah bentuknya apa anak-anak? Iya, bentuknya adalah lingkaran. Kelereng berbentuk bola kecil yang terbuat dari kaca. Ya anak-anak ya. Berarti sudah temukan ciri yang pertama. Sekarang ciri yang kedua, warna. Warna dari benda. Nah, warna dari kelereng ini bukan cuma hanya satu warna ya anak-anak ya. Tapi ada berbagai macam warna. Tapi biasanya warna aslinya kelereng itu warnanya bening ya anak-anak ya. Dan permukaannya halus dan licin. Dan benda ini sering kalian gunakan atau bermain dengan cara dipetik dengan jari. Ya anak-anak ya. Nah, kita sudah menjawab ciri-cirinya. Sekarang kita masuk ke sifatnya. Perhatikan, benda ini dia dapat berubah atau tidak anak-anak? Ada yang tahu tidak? Iya, bendanya tidak dapat berubah. Ya anak-anak ya. Kenapa bendanya tidak dapat berubah? Ada yang tahu tidak? Bendanya tidak dapat berubah, dia seperti benda semula ya. Dia seperti benda kedudukan awalnya. Keadaannya ya, dia tetap saja pada pada tempatnya ya, tidak berubah ya anak-anak ya. Nah, wujud dari benda ini dia termasuk benda yang apa? Padat, gas, atau cair? Iya. Wujud dari benda ini kelereng termasuk berwujud padat. Ya anak-anak ya. Berwujud apa anak-anak? Padat. Kenapa dia berwujud padat? Karena benda itu memiliki bentuk dan ukurannya tetap ya anak-anak ya. Dia sama dengan sifatnya tadi tuh. Bentuknya sama dan ukurannya tidak berubah. Masih tetap ya anak-anak ya. Dan yang terakhir kegunaannya. Kegunaannya yaitu anak-anak bisa bermain benda ini dengan cara dijentik dengan jari. Bisa mengerti anak-anak? Bisa ya? Sekarang kita masuk pada gambar yang kedua. Anak-anak perhatikan gambar kedua. Ada yang pernah lihat gambar ini? Pasti sudah pernah lihat ya anak-anak ya. Sudah pernah juga bermain. Ada yang tahu tidak nama dari benda ini? Iya, benda ini bernama simpai. Di sini kita sebutnya bermainan hula hoop. Iya ya anak-anak ya. Dia memiliki ciri-ciri. Iya, ciri-cirinya yang pertama yaitu berbentuk lingkaran dan terbuat dari rotan atau plastik. Ciri yang kedua warna. Warnanya itu warna rotan itu biasanya berwarna coklat muda ya anak-anak ya. Dan simpai ini juga bisa berwarna-warni. Warna-warninya itu dari plastik ya. Bisa membungkusnya, bungkusan plastik itu bisa membungkus rotan itu. Jadi warnanya bisa berwarna-warni. Dan caranya dapat digunakan dengan cara ditaruh di pinggang kalian dan diputar. Berarti
badan kalian harus bergerak ya, agar benda tersebut dia dapat bergerak di badan kalian. Mengerti anak-anak? Iya, jadi ciri pertamanya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke sifatnya. Benda ini dia termasuk sifatnya berubah atau tidak berubah ini anak-anak? Iya, sifatnya masih tetap ya anak-anak ya. Dia masih tetap tidak berubah. Dan wujudnya ya masih sama, yaitu padat ya. Karena masih mengikuti bentuknya dan kedudukannya semula ya anak-anak ya. Nah, sampai sini dua contoh ini anak-anak bisa memahami, bisa mengerti. Selain dua contoh ini ada contoh-contoh lain. Anak-anak bisa cari di rumah kalian ya, permainan yang lain. Bisa kalian cari ya. Sekarang kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu hasil pengamatan benda. Nah, dalam hasil pengamatan benda ini anak-anak harus pertama-tama itu harus melakukan pengamatan. Pengamatan di sini berarti anak-anak harus mengamati dan memperhatikan dengan teliti benda-benda yang ingin kalian amati ya anak-anak ya. Nah, setelah kalian amati, barulah kalian dapat menuliskan hasil pengamatan kalian. Nah, yang tadi Ibu Mina sebutkan, kalian langkah-langkahnya untuk mengamati itu yang pertama, kalian amati dari ciri-cirinya. Terus kedua, sifat bendanya. Ketiga, wujud bendanya. Keempat, kegunaannya. Nah, jika kalian sudah menyelesaikan pengamatan kalian, disitulah hasil dari pengamatan kalian ya anak-anak ya. Kalian dapat mempresentasikannya di depan kelas atau pada guru kalian juga bisa ya anak-anak ya. Nah, dari sini, dari hasil pengamatan itu anak-anak dapat bermacam-macam atau dapat mendapat informasi ya yang sangat penting bagi anak-anak. Karena kalian sudah melakukan pengamatan ya. Berarti informasi sudah banyak anak-anak dapat, sudah ketahui. Iya, jadi sampai di sini adakah yang tidak mengerti? Kalau tidak mengerti, boleh tanyakan kepada Ibu Mina ya anak-anak ya. Ya, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk menyelesaikan tugas pada classroom ya. Nanti soalnya Ibu Mina sampaikan pada classroom. Dan Ibu Mina ingatkan kembali, tugasnya harus sesuai waktu ya. Sesuai waktu yang ditentukan. Jika lewat dari waktu yang ditentukan, maka nilainya adalah pas KKM ya. KKM-nya 70 ya. Karena sudah lewat dari waktu yang ditentukan. Dan nilai ini juga akan diambil sebagai nilai absen. Oke, cukup sekian hari ini. Selamat siang. Dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.